Eka memberikan masukan, uh, Bu Delta sedang mengalami gangguan jaringan kemarin tuh ya. Iya Ibu. Cuman kemarin kan saya gali lagi ya, saya bertemu dengan anaknya. Nah ini permasalahannya itu bukan ke HP-nya, Iya, jadi tapi lebih ke apa mhm, dia tidak bisa mengelola dirinya untuk mengatur waktu belajarnya begitu. kecanduan itunya ya, bukan kecanduan gamenya Bukan ya. ke HP-nya. Gimana Ibu? Ya, iya. Silahkan. Kalau memang itu sudah, berarti itu sudah dengan berbagai pertimbangan ya ketika Bu Deta menggunakan pendekatan dan teknik tersebut. Jadi silahkan nanti atau sekarang dilatihkan. Ya. Nanti teman-teman yang lain menyimak untuk menanggapi ya. Saya bacakan saja ya Bu. Kan siap pengamatnya siapa yang akan jadi pengamat untuk Bu Delta dengan siapa hari Saya ini? dengan Budian Ibu. Saya Bu. Jadi pengamatnya. Yang jadi konselingnya siapa Bu Delta? Konselingnya Saya, Bu. Budian. Bu Delta sekarang yang Bu sebagai konselingnya siapa? Saya Siapa? Budian, konselornya, saya. konselingnya Budian. Budian jadi konselingnya? Iya, Ya. Bu. Ya, Budian ya. Silakan. Budian udah tahu ininya ya, skripnya ya. Sudah, Bu. Baca Ya, aja ya, Bu. Ya. Dibacakan saja ya Bu, nggak usah di-share ya. Mau diitukan dulu deskripsi. Oke, saya Ya, bacakan silakan. gejalanya ya Ibu ya. Ya. Nggak usah. Oh, nggak usah dibacakan gejalanya. Oke, langsung Langsung saja. mungkin Bu Ya, Delta. siap. Saya ya. Ya. Mulai. Terus Bu. Selamat pagi, Bu. Ya, silahkan Budian. Bu. Selamat pagi, Nak. Wah, lama ya kita tidak berjumpa tatap muka. Ya, kelihatannya kamu semakin tirus wajahnya. Coba silahkan duduk di tempat yang terang dan nyaman ya. Yang pasti sinyalnya bagus ya, Nak. Ya, Bu. Terima kasih. Ini saya sudah duduk, Bu, di tempat yang nyaman dan sinyal bagus. Oke, bagaimana kabar kamu hari ini? Puji Tuhan, Alhamdulillah baik, Bu. Saya senang sekali loh dengan kedatangan kamu di Zoom ini. Apakah kamu sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah sih, Bu. Baru sekarang ini saya mengikuti. Baiklah, sebaiknya Ibu jelaskan dulu ya tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli, yaitu kamu, agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseling itu dilandasi oleh asas-asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data-data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Bagaimana? Kamu sudah paham? Begitu ya, Bu. Wah, iya Bu, saya paham. Sekarang saya mengerti tentang konseling. Oke, Ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Jadi, masalah ini hanya Ibu dan kamu yang mengetahui. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu ya. Kita akan melakukan pertemuan dengan mempergunakan waktu kurang lebih 30 sampai 40 menit mulai dari sekarang. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu yang ada. Nah, jika pada pertemuan pertama ini masalahmu belum terselesaikan, maka kita adakan perjanjian untuk mengadakan pertemuan berikutnya. Setuju, Bu. Oh iya, rumahmu masih di Jalan Tagok yang dekat Bank BCA itu bukan? Iya, Bu, benar. Lumayan sih dari sekolah. Kalau tidak macet ya 15 menitan sampai, Bu. Oh, lumayan dekat ya, nggak terlalu jauh ya. Iya, Bu.
Nah, Ibu boleh bertanya tentang keluarga kamu jika kamu percaya ya ke Ibu dan jika tidak keberatan boleh bisa diceritakan. Iya, boleh, Bu. Oh iya, bapak ibu kamu kerjanya apa? Di mana? Coba ceritakan tentang keluargamu, Dian. Iya, Bu. Bapak saya dagang lotek, Bu, di Bandung. Ibu saya juga buka warung mie ayam bakso di dekat rumah saya, Bu. Saya juga punya kakak yang kerja di butik, tapi jarang pulang. Dan adik yang masih SD, sering dibawa tante, Bu, ke Bandung. Jadi biasanya kamu di rumah sama ibumu saja ya? Iya, Bu. Benar, seringnya dengan ibu saja. Kamu tahu nggak kenapa di WA pribadi sama ibu? Iya, tahu, Bu. Kenapa? Karena jarang masuk sekolah ya, Bu, ya. Jarang mengerjakan juga tugas luringnya di classroom ya, Bu. Bagus, jujur. Terus apa lagi? Ingat nggak? Mmm, apa ya? Enggak. Baiklah, tadi kamu bilang ya kalau kamu tuh jarang masuk sekolah, terus kamu tidak mengerjakan tugas luringnya juga di classroom. Kenapa nih? Apa kamu sakit atau kenapa? Karena nih ya di catatan ibu, kamu sudah tidak masuk selama 10 hari. Coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Iya, Bu, saya sudah 10 hari nggak masuk sekolah, terus karena terlambat masuk JUM, Bu. Kenapa tuh? Coba kamu cerita ke ibu. Baiklah, Bu, sebenarnya saya punya masalah, Bu. Ibu tahu kan saya aktif di paduan suara sejak Februari itu? Dari jam berapa sampai jam berapa itu latihan paduan suaranya? Dari jam setengah 2 siang, Bu, sampai jam 4 sore. Ya, senang aja, Bu, tadinya kan buat punya pengalaman biar bisa nyanyi gitu, Bu. Oh, setelah itu kamu kemana? Saya juga harus membantu orang tua saya, Bu, berjualan mie ayam bakso di dekat rumah. Saya merasa menjadi sangat sibuk banget, Bu, hanya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus absen tidak ikut Zoom karena susah bangun pagi, Bu. Saya juga bantu-bantu cuci mangkok, bersih-bersih warung sampai jam 11 malam, Bu. Oh, itu kemauan kamu untuk membantu di warung. Iya, Bu, kan gantian tuh sama ibu saya. Ibu saya nggak ada yang bantu di warungnya, Bu. Sayang bayarnya tuh buat pegawai kan mahal, Bu. Ibu saya nggak punya uang. Kalau kamu sampai larut malam, terus bagaimana belajarmu di rumah? Nah, saya baru belajar atau mengerjakan tugas itu sekitar jam 12 malam ke atas, Bu. Saya sebenarnya ingin sambil belajar di warung, tapi tidak bisa karena banyak cucian atau membantu yang lain kayak ngelap meja, apalagi pandemi begini, Bu. Dikit-dikit disemprot kan ya, Bu ya. Dan kalau tidak ada pelanggan, saya nonton TV atau kadang saya main HP, buka media sosial gitu, Bu, saat tidak ada pelanggan yang datang. Memang kamu tidak capek itu bantu-bantu di warung? Ya capek, Bu. Kadang-kadang saya juga tertidur di warung karena merasa kecapean. Saya bingung, Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak waktu belajar lagi. Terus waktu jam daring kamu juga sering tidak ikut. Itu kenapa? Saya ketiduran, Bu. Pernah baru nunggu dikirim link Zoom, malah saya ketiduran sampai siang. Gimana, Bu? Saya juga bingung. Oh, kamu merasa bingung ya. Iya, Bu. Nah, menurut nilai rapat PTS kemarin itu tugas-tugasmu juga masih ada beberapa yang kosong ya. Benarkah begitu? Iya, Bu. Saya bingung bagaimana mengatur waktu ngerjain tugas. Udah gitu, saya nggak paham materi pelajaran waktu guru mapel ngajar online. Oh, jadi kamu nggak ngerjain karena nggak paham materi juga atau nggak paham dengan tugasnya. Ya semuanya, Bu. Kan saya sering terlambat. Saya jarang buka classroom di jam luring. Terus belajar online suka dipanggil ibu saya bantu masak di dapur juga, Bu. Terus gimana perasaanmu sekarang? Sudah tahu belum akibatnya? Galau sih, Bu, saya ini.
Tiap hari saya ditagih tugas guru mapel, diingetin teleponin wali kelas juga. Saya juga tidak ingin prestasi saya terus menurun sih Bu, apalagi mau kenaikan kelas ya Bu ya sebentar lagi. Tapi saya ingin kegiatan paduan suara saya berjalan dan saya juga bisa membantu orang tua berjualan di warung, tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya Bu. Jadi, pada intinya, kamu memiliki kegiatan di luar rumah, dan kamu juga harus membantu orang tuamu berjualan sampai larut malam, sehingga kamu kurang bisa mengerti waktu untuk belajar. Benarkah begitu? Iya benar sekali Bu, saya merasa tidak nyaman seperti kekurangan waktu untuk belajar. Ya, ya, ya. Dari apa yang telah kamu kemukakan tadi, Ibu dapat menyimpulkan bahwa intinya kamu kurang bisa mengelola diri dalam pengaturan waktu antara waktu belajar dengan kegiatan paduan suara. Dan waktu kamu membantu berjualan di warung sehingga prestasi kamu menurun. Iya Bu, benar. Lalu bagaimana ya? Terus dengan kondisi seperti ini, kamu ingin merubah nggak? Atau ingin tetap seperti ini? Ya inginnya merubah Bu. Oke, berarti kamu setuju kan untuk berubah karena begini loh nak, sebulan lagi kamu akan ikut PAT. Kamu tahu kan? Iya tahu Bu. Iya, akhir bulan ini tuh kita mau PAT, akhir Mei gitu ya. Terus setelah Ibu berkonsultasi dengan kurikulum nanti, kamu sebelum PAT itu, kamu akan dikasih kartu peserta mengikuti PAT. Nah, syaratnya untuk mendapatkan kartu itu semua mata pelajaran harus ada nilainya lengkap. Sekarang gimana? Coba kamu kira-kira kamu tidak mengerjakan tugas di classroom, bakal ada nggak nilainya? Enggak ya Bu ya. Enggak ya. Oke, berarti Iya. kamu harus merubah apa yang kamu lakukan akhir-akhir ini. Nah, di sini ada formulir kontrak tingkah laku yang harus kamu isi sebagai pengingat agar kamu tidak mengulangi lagi dan memperbaiki perilaku kamu. Nah, karena di sini kita kan bertemunya secara online, jadi nanti Ibu akan kirimkan link formnya ya. Nah, di situ Iya Bu. kamu tulis nama lengkap kamu pada tanggal sekarang ya, tanggal 3 Mei nih. Kamu menyatakan bahwa kamu Mhm. bersedia melakukan hal-hal di bawah itu. Berarti langkah pertama yang Mhm. harus kamu lakukan adalah ya, mendekati guru yang Mhm. bersangkutan. Tugas-tugas mana tuh yang belum kamu kerjakan untuk mendapatkan tugas tambahan supaya kamu mendapatkan nilai. Oke, coba ditulis ya. Nah, Iya Bu, pada saya coba ya Bu. asalnya, oke, pada asalnya kan aktivitas yang menyebabkan perilaku kamu itu karena berawal dari ikut paduan suara, ya kan? Lalu kamu harus membantu orang tua berjualan di warung, kan itu sebenarnya bukan tugas utama kamu. Dan itu nanti Mhm. bisa dibicarakan dengan orang tuamu. Tapi kira-kira apa yang harus kamu lakukan? Membagi waktu ya Bu ya. Oke, sekarang Ibu akan melihat jadwal kamu sehari-hari ini seperti apa. Kok kamu bisa sih tidak ada waktu untuk belajar? Nah, setelah ini Ibu beri waktu kamu 5 menit ya untuk membuat jadwal itu. Baik Bu, saya coba tulis ya Bu. Ya, coba sekarang kamu tulis membagi waktu antara masuk sekolah daring dengan waktu kamu ikut paduan suara dan waktu membantu orang tua kamu berjualan di warung. Oke kan? Kamu sekolah tuh dari jam setengah 7 sampai jam setengah 10, setengah 11. Nah, itu kan hanya untuk daring saja, tetapi untuk luring mengerjakan tugas berikutnya, kamu ikut nggak? Iya Bu. Ini Bu, saya mau menyerahkan daftar kegiatannya yang kemarin-kemarin yang saya lakukan ya Bu ya. Oke, sini coba Ibu baca ya. Nah, Ya di Bu. sini kamu mencatat nih bahwa kegiatan belajarmu lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan paduan suara dan kegiatan membantu berjualan di warung. Nah, di sini kamu hanya belajar itu kira-kira 1,5 jam ya per hari ya.
Latihan paduan suara Iya, 5 Bu. kali seminggu, ya kan? Hingga Hmm, pukul iya, 4. Kemudian sepulang iya. paduan suara, kamu bermain HP, melihat media sosial tuh sampai jam 6 sore. Lalu 6 kamu pergi sore. ke Iya. ya kan? Kamu pergi ke warung untuk membantu Iya, berjualan sampai sekitar jam 11 ya, 11 malam, Bu. Iya. baru kemudian kamu belajar atau mengerjakan tugas. Nah, di sini kamu juga menyebutkan biasanya teman-temanmu bermain ke rumah secara kondisional ya. Menurut kamu apa yang Iya, Bu. seharusnya kamu lakukan? Mungkin saya harus lebihkan belajar saya, Bu, dan mengurangi kegiatan paduan suara saya. Dan kegiatan membantu berjualan di warung dengan membuat jadwal dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat, Bu. Tapi saya bingung, Bu, bagaimana saya merumuskan jadwalnya. Saya pernah tuh ya, Bu, membuatnya, namun saya langgar kembali. Saya nggak ikut jadwal sehingga prestasi saya tetap menurun, Bu. Oke, tepat sekali. Itu ide bagus karena kamu sudah tahu masalah apa yang sedang ada padamu dan sudah bisa menentukan perilaku apa yang akan kamu ubah dan kamu lakukan. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini kamu pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu kamu untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu kamu seimbang antara waktu belajar dan kegiatan paduan suara dan membantu berjualan di warung, sehingga prestasi kamu dapat meningkat kembali. Baik, Bu. Baik, terima kasih. Sekarang mulailah mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan berapa kali kamu melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu kamu untuk kamu mencatat semua kegiatan kamu selama sehari penuh. Kamu dapat melakukannya. Saya rasa bisa, Bu. Wah, jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah kamu mengatakan saya bisa melakukannya? Iya, Bu, saya bisa melakukannya. Oke, melihat catatan kamu yang tadi setelah pembelajaran online berakhir, kamu tidak lagi mengerjakan tugas luring ya di classroom ya. Kamu langsung ke dapur Mm-mm. tuh membantu memasak ibumu, lalu mengikuti kegiatan paduan suara. Kemudian sesampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar, tapi menonton TV terlebih dahulu dan bermain HP. Bahkan bisa sampai larut malam berada di warung. Pola inilah yang harus dirubah. Sekarang buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi sampai malam hari, dan seterusnya. Oke, saya ngerti, Bu. Sudah selesai, Bu. Oke, coba sini Ibu lihat ya. Di sini kamu kembali membuat jadwalnya berlatih paduan suara menjadi 3 kali seminggu. Ya kan? Sampai Iya, Bu. pukul Iya, Bu. tetap sampai pukul 4. 4. Ngobrol dengan teman Iya. yang main ke rumah 15 menit saja. Jadi terima tamunya jangan lama-lama sekali ya. Mhm. Berada di warung 4 kali Iya, iya, Bu. seminggu. Itu pun kalau bisa itu di akhir pekan saja ya. Dan itu hingga sampai jam 20. Oke, 8. kamu bisa Iya. langsung pulang ya kan? Mengerjakan PR Iya. hingga pukul setengah 10. Lalu istirahat tidur dan belajar mendalami pelajaran ditambah pagi setelah doa pagi dari pukul setengah 5 sampai setengah 6. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup sesuai dengan proporsi waktunya juga cukup seimbang antara kegiatan paduan suara, kegiatan membantu berjualan di warung, dengan kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika kamu melanggar jadwal yang telah kita rumuskan. Iya ya, Bu. Baik, Bu. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan paduan suara selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah atau mengerjakan PR classroom. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV sangat menarik dan waktu bermain sosial media dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya.
Dan bila saya ada di warung melebihi jadwal tanpa disuruh membantu yang mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp10.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk ikut berlibur ke Jakarta pada libur semester depan. Begitu, Bu. Oke, kamu telah memilih sendiri ya punishment dan reinforcement-nya dari kontrak yang telah kita sepakati. Ibu percaya kamu pasti dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin kamu akan jujur atas apa yang kamu lakukan. Ya, Bu. Saya akan berusaha ya, Bu. Oke, seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan kamu ya. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik atau tidak? Dan agar treatment ini dapat berjalan dengan lebih lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini pada kedua orang tuamu agar ketika kamu berada di rumah tidak banyak dibebani harus berlama-lama membantu di warung karena tugas kamu itu kan sebagai pelajar harus belajar juga. Mereka bisa membantumu dan memantaumu untuk menaati semua jadwal yang telah kamu buat. Baik, Bu. Terus Ibu akan mengecek kira-kira berani nggak ini kamu tadi menghubungi para guru yang nilainya kamu itu masih kosong. Berani, Bu. Nah, Ibu tahu tuh kamu tuh kan orangnya berani karena kamu sudah berani tampil ya kalau waktu paduan suara. Jadi waktu kamu menghubungi guru, apapun respon yang kamu dapatkan dari para guru yang tadi harus kamu terima ya, yang kamu temui ya tadi Bapak Ibu gurumu. Ya. Nah, karena apa? Karena kamu memang salah. Iya, Bu. Saya salah ya, Bu. Iya, tapi Ibu yakin kok dengan kamu mendekati guru yang nilainya masih kurang dan kosong itu akan menjadi nilai plus loh buat kamu. Bukan cuma mendekati, tapi kalau misalkan memberikan tugas tambahannya ya harus dikerjakan, dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sama gurumu tersebut. Kalaupun bisa, kan kamu dikasih waktu tuh 2 hari. Terus tidak dapat menyelesaikan semua, maka coba hubungi aja gurunya apa yang terus kamu bilang, Pak, Bu, saya belum bisa nih mengerjakan tugas semuanya. Nah, dengan begitu guru tahu proses perjuangan kamu daripada nggak selesai, takut dimarahin dan sebagainya. Yang akhirnya guru kan tidak tahu tuh kamu mengerjakan atau tidak. Jadi nanti kamu datang saja ke guru tersebut. Tapi bagusnya sih ketika kamu datang itu kamu sudah menyelesaikan tugas kamu. Kamu mungkin bisa meminta bantuan kepada teman kamu tuh ya di kelas ya misalnya. Ya, kamu bisa mengajak mereka tuh lewat diskusi video call WA ya untuk membantu kamu dalam mengerjakan tugas mungkin yang nggak kamu pahami. Yaitu yang pertama, kamu harus membagi waktu antara sekolah dan waktu untuk berjualan. Nah, Ibu tidak bisa ngecek nih kamu jujur atau enggak. Kamu bisa membagi waktu. Nanti Ibu akan telepon Bapak Ibu kamu. Nggak apa-apa kan ya Ibu telepon ya? Iya, Bu. Nggak apa-apa. Nah, karena ada kerjasama antara guru sama orang tua dalam memantau perkembangan siswa, memantau perkembangan kamu, nanti ibu akan menelpon bapak kamu, mengutarakan permasalahan kamu, mencari solusinya ketika harus mengurangi jadwal paduan suara dan membantu jualan di warung. Tapi ibu berharapnya kamu melakukan ini bukan karena ibu ya, tapi karena siapa? Diri sendiri ya, Bu. Karena saya Ya. sendiri, Bu. Oke, untuk perbaikan diri kamu sendiri ya. Terus fokus belajar sama tidak boleh begadang. Ya, membatasi waktu untuk main HP, mengobrol dengan temanmu yang datang ke rumah. Kalau yang ini sih Ibu mungkin mengeceknya ke guru mata pelajaran ya yang mengajar kamu. Gimana nih Dian belajarnya? Fokus nggak sekarang atau nggak masuk Zoom? Nah, kalau misalkan masih membolos, atau terlambat masuk Zoom, berarti kemungkinan besar kamu bisa begadang. Sama mungkin Ibu akan mengecek kamu masih kesiangan atau tidak. Nah, kira-kira ada lagi nggak permasalahan yang akan kamu ungkapkan sama Ibu? Nggak ada, Bu.
Nggak ada ya. Nah, ini kamu juga harus membuat perjanjian, tapi perjanjiannya bukan sama ibu, tapi untuk diri kamu sendiri ya, karena kamu yang akan melaksanakan. Ibu harap rencana ini bisa kamu laksanakan, apalagi waktunya masih sebulan tuh buat PAT. Sebenarnya ibu tuh telat ya memanggil kamu, tapi tidak apa-apalah daripada tidak dilaksanakan sama sekali ya. Karena masih ada waktu sebulan untuk persiapan, Ibu berharap waktu PAT bisa ikut setiap hari ya. Iya, mudah-mudahan ya, Bu. Ya, karena sekarang ujiannya tidak online lagi, mungkin yang semester kemarin masih online kan, kamu di rumah masing-masing dan pakai HP, tapi banyak keterbatasan. Banyak yang susah login, mungkin kamu kemarin ada masalah nggak waktu ujian online? Ada sedikit sih, Bu, masalah sinyal. Nah, akhirnya PAT yang sekarang ini tuh ujiannya di sekolah kok, tapi pakai HP masing-masing. Dan syarat untuk mengikuti ujian harus menunjukkan kartu sama seperti sebelum pandemi. Mungkin sekian ya yang bisa Ibu bantu kamu ke depannya sih. Ibu berharap kamu bisa lebih prestasi, belajarnya lebih baik lagi. Dan semoga terus meningkat. Kalau kemarin antara ranking berapa, Ibu kan nggak tahu ya. Nah, untuk yang sekarang harus lebih tahu diri, lebih dari itu ya. Kalau kemarin ranking berapa, kamu harus bisa meningkatkan. Tapi yang bisa membuat nilai kamu meningkat itu siapa? Diri saya sendiri, Bu. Iya, gitu ya. Jadi melalui beberapa usaha yang kamu lakukan untuk mencapai tujuan kamu, terus Ibu harap kalaupun meski kamu harus ikut paduan suara dan membantu orang tua berjualan di warung, tetap menjaga kesehatan ya. Tetap menjaga protokol kesehatan karena sekarang tuh masih masa pandemi. Karena kalau misalnya nih kamu sakit apalagi terjangkit COVID-19 ya, maka kamu tidak akan bisa sekolah dan bahkan mungkin sekolah kita akan ditutup. Ya, segitu dari Ibu. Terima kasih ya, Nak. Nanti formulir itu akan kamu bawa nanti ya, minggu depan ya. Kamu bawa lagi ke sini, kita ketemu lagi dengan catatan mana saja yang telah kamu laksanakan dan mana yang belum kamu laksanakan. Gitu ya, Nak. Nanti kita evaluasi bersama. Baik, Bu. Siap laksanakan. Oke, selamat pagi ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih sudah datang ke ruang Zoom kita. Iya, Bu. Selamat pagi. Terima kasih ya, Bu. Ya, terima kasih, Nak. Iya, Bu Bu Hani sudah. Delta. Iya, terima kasih Bu Delta. Kira-kira tadi berapa puluh menit waktunya ya? Ada 20? Ada, Bu. Ada 20 menit ya. Ya ini sih tidak terlalu panjang. Nanti teman-teman yang lain juga tolong diperhatikan ya. Ini siapa yang akan menanggapi penampilan Bu Delta tadi? Ada yang akan menanggapi? Teman-teman, tadi yang jadi pengamatnya siapa untuk Bu Delta? Di kami ada yang menjadi LK-nya, Bu. pengamat? Mungkin nanti gimana ya? Ada sih, Bu, LK-nya. Lembar kerjanya untuk mengamati gitu, Bu. Itu LK. Ya. Oh ya, siapa tuh? Siapa? Untuk yang mengamati Bu Delta, kalau LK-nya sudah ada. Mungkin kami semua juga mengamati satu sama lain mungkin, Bu. Dan refleksinya. Ada tidak? Pak Aryo tadi mengamati, Pak Aryo. Nanti LK-nya disampaikan di mana? Pak Aryo. Pak Aryo yang mengisi LK-nya. Tadi saya belum maksimal, karena tadi saya sambil rapat kelulusan, Zoom juga. Oh, jadi tadi saya nggak bisa maksimal. Iya, maaf ya, Bu. Iya, ya, mungkin siapa saya, lagi selain Pak Aryo siapa? Tadi saya mengamati.
untuk apa namanya konseling individu antara Bu Delta sama Bu Dian itu sudah bagus menurut saya, apalagi tadi Bu Delta sebagai konselor sudah memberikan apa ya namanya saran untuk konselingnya bahwa harus seperti apa gitu, dan tidak mendikte bahwa walaupun konselingnya itu ada salah atau ada masalah di sekolahnya, tidak memarahi, tapi dengan bijaksana memberikan saran bahwa harus bisa berubah gitu dalam hal mengatur waktu di rumah dan di sekolah, dan juga paduan suaranya. Kalau tadi sih saya melihatnya sudah cukup bagus ya Bu, karena sudah jelas juga dalam menyampaikan saran terhadap konseli. Terus konselinya juga tadi sudah apa namanya, ya walaupun apa namanya disuruh sama Bu Delta apa sih masalahnya, terus mau menceritakan, tidak berbohong gitu. Jadi menurut saya sudah bagus sih Bu. Itu aja Bu. Bagus. Ya, kalau ada yang berbeda penilaiannya apanya dengan Bu Eva? Iya, Nanti kalau Ibu, sudah bagus nggak ada masukan ya, artinya sudah oke gitu ya. Ada yang lain? Yang lain? Ibu, tadi sih saya Bu, Hanya Bu Eva saja. saya Bu mau coba menanggapi. Bu, ya. Iya, saya mau mencoba menanggapi. Tadi yang dilihat dari proses konselingnya cukup runut, Ibu, dari teknik yang digunakan juga dari ini kan kayak behavior ya, behavioral. Dari apa namanya ada punishment-nya, ada reinforcement-nya gitu. Jadi sudah cukup runut dan sudah menunjukkan bahwa itu memang teknik behavioral. Begitu Ibu mungkin tanggapan saya. Behavioral, ya. Ya, kalau Ibu lihat memang cukup baik Bu Delta karena mungkin ada skrip ya. Jadi nampak sekali kalau Bu Delta membacanya. Tapi mungkin nanti di kondisi real kita tidak seperti itu. Jadi mungkin kalau skrip Bu Delta sudah siapkan apa stimulus responnya. Ketika Bu Delta menanyakan seperti ini, maka respon yang diharapkan oleh konseli adalah seperti itu. Jadi Bu Dian juga membaca skrip yang sudah ya Bu Dian ya. Nah gitu. Iya, Tapi Bu. mungkin nanti di kondisi real tidak seperti itu. Ya, mungkin saja respon konseli tidak seperti apa ya. Apa fase tadi sudah ada paraphrasing gitu. Tapi mungkin nanti Bu Delta paraphrasingnya kan lebih itu kan biasanya paraphrasing tuh kalimatnya singkat, padat, tapi bisa memaknai atau bisa memuat apa ya? Bisa memuat permasalahan atau apa yang dirasakan oleh konseli ya. Kemudian nanti di fase initiating ini mungkin Bu Delta kurang mengungkap inisiatif dari konselinya. Tadi kan Bu Delta, bagaimana kalau Ibu kasih tahu kamu harus begini. Nah, mungkin alangkah lebih baik Bu Delta pernyataannya. Nah, kalau kondisi kamu seperti itu, kira-kira kamu harus bagaimana? Ya, nanti munculnya bukan dari konselor, tapi dari konseli. Nanti kalau memang idenya menurut kita sudah bagus, sudah sesuai, nanti baru kita memberikan penguatan. Atau menurut kita ada yang kurang sesuai, nanti kita mencoba mengarahkan gitu ya. Jadi kita mencoba menggali potensi
konselinya, karena kita berkeyakinan bahwa konseli juga punya kemampuan gitu. Itu kemudian tadi di fase apa ya? Oh iya, tadi di akhir Bu Delta ada pernyataan seperti ini. Karena kamu salah, nah gitu ya, karena kamu salah gitu. Nah, para konselor nanti hindari untuk menyalahkan konseli. Kalaupun memang konseli itu salah, ya supaya konseli itu menemukan sendirinya. Mungkin dengan menemukan sendiri itu akan menjadi lebih bermakna untuk itu. Oh iya, saya sudah melakukan kesalahan karena saya ini. Itu berarti kalau itu salah, berarti itu tidak boleh dilakukan lagi gitu ya. Jadi karena kita sebagai konselor itu kan selalu berpandangan positif terhadap konseli. Nah, nanti di fase evaluasi sebaiknya memang itu seperti tadi penguatan. Nah, kalau misalkan tadi kan kamu sudah berkomitmen untuk melakukan ini, nah, itu akan dilaksanakan. Nah, itu juga sebagai itu udah masuk ke evaluasi dan tindak lanjut nanti itu prosedurnya tadi ada itu ya. Itu ada punishment. Kalau seandainya komitmen ini tidak dilaksanakan, kira-kira konsekuensinya apa? Nah, itu juga kan nanti munculnya dari konseli sendiri, ya. Itu mungkin nanti karena Pak Eka juga sudah masuk, barangkali nanti ada ini dari Pak Eka juga. Pak Eka sudah ada ya? Pak Eka belum kayaknya. Tampil berikutnya ya Bu Delta, pada secara keseluruhan ada yang lain yang lebih ini skripnya tidak apa sehingga tidak dibacakan gitu. Kita hanya menggambarkan ini konseli masalahnya begini. Nanti biar si konselinya atau ibu bapak guru yang menjadi konseli berinfo gitu. Sehingga nanti respons si konselornya lebih spontan. Atau semua sama sudah membuat skrip seperti itu? Iya Bu, membuat skrip dulu. Sama? Membuat skrip dulu Bu, ya. Sama Bu, semuanya sama Bu. Ya? Gimana? Oh sama ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kita beri itu untuk Bu Delta ya, yang sudah beri aplaus dulu untuk Bu Delta sebagai penampil pertama. Sudah sangat baik. Terima kasih Ibu. Iya. Terima kasih teman-teman. Sekarang siapa penampil kedua? Ini gantian nggak Bu? Iya, jadi diharapkan semua peserta pernah menjadi konselor dan pernah menjadi konseli. Kita ada 11 orang ya. Gantian aja Ya. dulu mungkin ya. Siapa yang jadi konselor? Mungkin gantian dulu, Bu Diannya yang jadi konselor, Bu Ditalnya jadi konseli. Boleh. Iya, boleh. Tapi masih tetap baca Pengamatnya skrip ya siapa? Bu. Maaf, masih baca skrip. Baca ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi nanti saat PPL tidak ya? Tidak Bu, insya Allah tidak. Tidak, kan hanya ada RPL kalau ketika PPL.